Mercedes-Benz atau Mercy, pabrikan otomotif yang berasal dari Jerman ini telah menjadi pemain global sebagai produsen kendaraan, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan niaga. Di lini produk kendaraan niaga seperti truk dan bis, Mercedes-Benz telah hadir di berbagai negara termasuk Indonesia. Di dunia perbisan Indonesia, merek Mercedes-Benz sudah bukan barang asing lagi bagi kita, para pecinta bismania tanah air. Nah, tentu pengen tahu dong gimana sih asal-usul dan awal mulanya bis Mercedes-Benz ada di Indonesia, dan gimana sejarahnya? Oke, mari kita ulas bersama di Ngulas Bis. Sejarah bis pertama di dunia secara lengkapnya kita pernah ulas di video ini. Dari mulai tenaga kuda, tenaga uap, hingga seperti sekarang. Dan adanya bis bermesin konvensional pertama di dunia juga tak lepas dari peran seorang Karl Benz, salah satu pendiri Mercedes-Benz. Itu bermula dari penemuan mesin bensin pertama di dunia oleh Nikolaus Otto, seorang ilmuwan asal Jerman. Yang kemudian disempurnakan oleh Karl Benz pada tahun 1885 untuk diterapkan pada mobil buatannya yang menjadi mobil bermesin bensin konvensional pertama di dunia. Karl Benz sebelumnya telah mendirikan bengkel perakitan atau perusahaan otomotif bernama Benz & Cie pada tahun 1883. Setelah menciptakan mobil pertamanya yang dipatenkan pada tahun 1886 dengan nama paten Motorwagen, perusahaan milik Karl Benz mulai memproduksi massal kendaraan konvensional, termasuk juga kendaraan dengan daya angkut penumpang yang lebih banyak seperti bis. Dan seperti inilah bis bermesin konvensional pertama di dunia yang dibuat oleh perusahaan milik Karl Benz. Bis ini pertama kali diuji coba pada 18 Maret 1895. Menjalani tes untuk menghubungkan kota Siegen dengan desa Netpen dan Deus yang jaraknya sekitar 15 km dan menyelesaikan perjalanan dalam 1 jam 20 menit. Bis pertama ini menggunakan mesin bensin 1 silinder bertenaga hanya 5 dk dan mampu mengangkut hingga 8 penumpang. Namun ketika saat melewati tanjakan yang ekstrim, semua penumpang harus turun dan mendorong bis. Selain Karl Benz, ada seorang ilmuwan Jerman juga bernama Gottlieb Daimler yang sama-sama mengembangkan kendaraan bermesin konvensional. Pada tahun 1882, ia bersama Wilhelm Maybach, seorang mekanik dan teknisi mesin asal Jerman, mendirikan perusahaan otomotif bernama Daimler Motoren Gesellschaft atau DMG. Perusahaan ini juga mulai merakit bis pada tahun 1898 dan menjualnya di Jerman. Kemudian baik DMG dan Benz & Cie milik Karl Benz, keduanya pun bersaing dalam produksi kendaraan bis, bahkan hingga mengekspor produk bis buatan mereka ke Inggris dan Wales.
Pada April 1900, perusahaan milik Gottlieb Daimler memberi nama pada mobil buatannya dengan nama Mercedes. Nama ini berasal dari nama anak perempuan seorang pengusaha dealer mobil asal Austria bernama Emil Jelinek yang menjadi distributor mobil buatan perusahaan DMG. Dan nama Mercedes ini dipatenkan oleh perusahaan DMG menjadi merek dagang pada tahun 1902. Perusahaan DMG milik Gottlieb Daimler ini terus bersaing ketat dengan Benz NC milik Karl Benz. Keduanya menjadi rival meskipun sama-sama berasal dari Jerman Selatan. Hingga pada dekade 1990-an, krisis ekonomi membuat kedua perusahaan ini mengalami kesulitan finansial. Lalu akhirnya tahun 1926, Daimler Motoren Gesellschaft dan Benz NC akhirnya memutuskan untuk bergabung menjadi satu perusahaan dengan nama perusahaan Daimler-Benz AG. Dan merek kendaraan mereka juga diberi nama Mercedes-Benz, baik untuk kendaraan pribadi maupun kendaraan niaga seperti bis dan truk. Nah, dan belum lama ini pada tahun 2022 silam, nama perusahaan Daimler AG diubah menjadi Mercedes-Benz Group AG. Setelah semakin solid dengan bergabungnya perusahaan milik Gottlieb Daimler dan Karl Benz, Mercedes-Benz memperkenalkan produk pertamanya dengan menekankan pada penggunaan mesin diesel untuk kendaraan komersial yang meliputi truk dan bis. Barulah pada tahun 1951 Mercedes-Benz memperkenalkan bis pertamanya yang didesain spesifik sebagai bis, bukan produk turunan dari truk, yakni diberi nama Mercedes-Benz O6600H. Kemudian pada tahun 1954, Mercedes-Benz memperkenalkan bis semi-integral pertamanya dengan mesin belakang yakni O321H. Lebih dari 30.000 unit bis Mercedes-Benz O321H berhasil terjual di seluruh dunia, menjadikannya produk terlaris di masanya. Selain itu, semakin populernya merek bis mereka, akhirnya pada tahun 1951, Daimler-Benz AG membuka beberapa pabrik di Argentina. Pertama kali di luar Jerman, yakni di kota San Martin dekat Buenos Aires dan di kota Gonzales Catan. Pengembangan produk bisnya pun terus berlanjut dengan banyaknya keluaran baru dari masa ke masa. Nah, di Indonesia, kehadiran Mercedes-Benz ternyata sudah jauh sebelum Mercedes-Benz secara resmi masuk ke Indonesia pada 8 Oktober 1970. Mercedes-Benz telah lebih dulu hadir sekaligus menjadi kendaraan bermotor pertama di Indonesia. Ketika itu, Sultan Surakarta, Paku Buwono ke-10 membeli Benz Victoria Python langsung dari Eropa pada tahun 1894. 8 tahun setelah Karl Benz membangun mobil pertamanya, Benz Phaeton Motorwagen, yang juga menjadi mobil pertama di dunia pada tahun 1886. Mobil milik Sultan ini juga dijuluki sebagai kereta setan. Julukan itu karena masyarakat yang melihat kereta itu bisa berjalan sendiri tanpa ditarik oleh kuda. Pada era itu, transportasi darat di Indonesia masih berupa kereta kuda. Setelahnya 13 tahun kemudian, mobil Daimler hadir di Indonesia tepatnya pada tahun 1907, yaitu kendaraan bernama Bitze Daimler yang ditenagai oleh mesin 4 silinder 45 horsepower. Mobil ini juga merupakan milik Sultan Paku Buwono ke-10.
Kehadiran Mercedes-Benz secara resmi di Indonesia dimulai pada tahun 1970 ketika PT Star Motor Indonesia lahir dari hasil joint venture antara Daimler-Benz AG dan PT Gading Mas. PT Star Motor Indonesia atau SMI kemudian resmi menjadi agen tunggal pemegang merek produk Daimler-Benz di Indonesia. Pada tahun yang sama setelah SMI berdiri, pabrik perakitan PT German Motor Manufacturing atau GMM didirikan sebagai fasilitas manufaktur dan perakitan baru untuk produk Daimler-Benz yang berlokasi di Tanjung Priuk pada tahun 1970. PT GMM ini juga dulunya sebagai karoseri pembuat bodi bis dari Mercedes-Benz, yang pada akhirnya muncul regulasi pembuatan bodi bis harus dari karoseri di luar ATPM seperti Laksana, Adiputro, dan lainnya. Pada tahun 1989, Mercedes-Benz meluncurkan OF 1113 generasi kedua, bis bermesin depan pertama yang hadir di Indonesia. Bis ini menjadi sangat populer di kalangan perusahaan otobis di Indonesia karena mesinnya yang kuat dan ekonomis. Kemudian pemasaran produk bisnya di Indonesia semakin berkembang dengan banyaknya produk dan varian sasis yang hadir. Meskipun dalam perkembangannya melalui berbagai lika-liku dan naik turunnya penjualan, Mercedes-Benz mampu terus bertahan di Indonesia. Dan hingga akhirnya untuk mempermudah distribusi dan penjualan pada tahun 2018 didirikan PT Daimler Commercial Vehicle Indonesia yang menjadi distributor khusus untuk kendaraan niaga Mercedes-Benz di Indonesia. Sedangkan PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia sebagai distributor kendaraan mobil pribadi Mercedes-Benz. Nah, seperti itulah Mercedes-Benz yang kita kenal saat ini. Ternyata punya sejarah yang sangat panjang, dan kehadirannya di dunia memberi manfaat dan kontribusi bagi kemajuan transportasi. Dan sampai di sini dulu episode Ngulas Bis kali ini. Makasih buat yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.